Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita perjalanan Lintian. Semoga kalian selalu terhibur dan selamat mendengarkan. Wajah penguasa tadi pun sangat jelek, bahkan sudah mulai ketakutan saat tahu kalau token negeri langit ada pada Lindong. Hahaha, ternyata anak angkatku memang tahu apa yang terjadi di sini, dan memberikan token itu kepadamu begitu saudaraku. Ucap Bai Wutian dengan suara bebas di hadapan para penguasa yang ada di sana. Tiba-tiba setelah ucapan Bai Wutian selesai diucapkan, wajah para penguasa menjadi lebih ketakutan. Mereka tanpa sadar memandang Lindong dengan wajah ngeri untuk menunggu jawaban Lindong. Iya, anakku sudah mengetahui hal ini akan terjadi, jadi dia memberiku token ini untuk berjaga-jaga, jawab Lindong tanpa menyembunyikan apapun dari para penguasa tersebut. Mendengar hal itu, para penguasa langsung mengecilkan leher mereka. Sepertinya penguasa alam langit sekarang lebih mengerikan daripada apa yang mereka bayangkan. Bahkan Dewa Kegelapan serta beberapa dewa yang satu bendera dengannya juga kaget, setelah mengetahui kalau Lintian sendiri bisa melihat dan memikirkan semua yang terjadi di sini. Ini, Dewi Bunga dan Dewi Air bahkan saling pandang dengan wajah agak bingung. Jangan terlalu kaget, anakku memang memikirkan semua yang terjadi di sini, tapi juga tidak semua. Seperti kedatangan saudara Bai itu sudah di luar perkiraan anakku, ucap Lindong dengan santai. Tapi tetap saja meskipun begitu, dia dapat menentukan apa yang terjadi dan mengambil langkah seperti ini sudah benar-benar di luar perkiraan para penguasa tersebut. Jelas, bahkan seorang jenderal belum tentu bisa menyusun strategi perang tanpa melihat situasi di medan perang itu sendiri. Tapi Lintian dapat melihat serta merencanakan tindakan yang tepat tanpa dia tahu keadaan beberapa hari selanjutnya. Kalian harusnya tahu, hukuman bagi para penguasa yang menentang Kaisar Langit bukan? Tanya Lindong dengan suara dingin. Aku. Semua penguasa itu terdiam dan tidak dapat mengatakan apapun. Jelas mereka juga takut dengan tindakan Lindong selanjutnya atas semua tindakan lancang mereka sebelumnya. Saudara Lin, lepaskan mereka dulu untuk saat ini. Dan mari kita bahas hal yang lebih penting, ucap Bai Wutian yang terlihat tidak menyukai para penguasa sok pintar, tapi berotak dungu tersebut. Baiklah, kalian kembali duduk ke tempat kalian. Jika kalian banyak tingkah lagi, mungkin dua saudaraku tidak sengaja dan pasti akan membunuh kalian semua di sini, ucap Lindong dengan nada sangat dingin. Lindong terlihat setuju dengan saran Bai Wutian. Bagaimanapun, rapat ini harus dimulai segera, karena tujuan anaknya dalam rapat ini adalah agar alam langit dapat bersatu dan tunduk di bawah kepemimpinannya. Jadi di mana anak angkatku sekarang? Apakah dia sedang dalam pelatihan tertutup? Tanya Bai Wutian serius. Dia sedang sibuk dan tidak dapat datang kali ini. Dan rapat ini diadakan untuk menangani masalah kelompok dewa penghancur, serta musuh kuat yang masih berada di dalam gelap, jelas Lindong. Ucapan Lindong langsung membuat para penguasa yang lebih mengerti dan juga lebih mementingkan kedamaian seluruh alam langit dan dunia yang ada menjadi serius. Apakah saudara tahu siapa orang itu sebenarnya? Tanya Bai Wutian. Lindong hanya menggelengkan kepala dan dia menjelaskan apa informasi yang dia dapat dari Lintian. Setelah mendengar hal itu, Bai Wutian menjadi semakin penasaran dengan identitas asli dewa penghancur, serta musuh besar bagi kedua alam maupun seluruh dunia yang ada tersebut. Saudara Bai, aku tahu kamu adalah dewa yang hidup di zaman kuno. Jadi, aku ingin tahu, apakah kamu tahu apa itu meteor perak? Tanya Lindong kepada Bai Wutian. Meteor perak, ucap Bai Wutian tersentak kaget. Bai Wutian langsung kaget dan berdiri menatap Lindong dengan bingung. Dia tentu tahu apa itu meteor perak, karena di zamannya meteor seperti itu ada di tata surya, di mana dia hidup dulu.
Bahkan meteor perak itu banyak bertaburan di sistem tata surya zaman kuno dulu. Tapi setahu dia, itu hanyalah meteor biasa dan kenapa tiba-tiba Lindong menanyakan hal tersebut kepadanya secara tiba-tiba. Tentu pasti ada sesuatu hal aneh dari meteor tersebut yang tidak diketahui oleh Bai Wutian. Tunggu, apakah itu? Ucap Bai Wutian sambil berusaha mengingat sesuatu. Bai Wutian sadar kalau dunianya hancur karena meteor tersebut, dan sesuatu yang di luar nalarnya muncul mengisi pikiran Bai Wutian yang sekarang menatap Lindong tidak percaya. Iya, meteor itu hidup, bahkan bisa lebih kuat dari kita yang ada di sini, jelas Lindong. Jawaban Lindong membuat Bai Wutian gemetar karena kaget. Dia sepertinya sadar akan sedikit dari kenapa dunianya hancur saat itu, dan kenapa Dewa Kaisar Kematian melakukan pengkhianatan kepada mereka saat itu. Apakah semua itu dapat dipercaya? Tanya Bai Wutian sekali lagi di bawah tatapan bingung semua orang di sana. Iya, Mo Gui dan Aner sudah bertarung dengan mereka beberapa kali, jawab Lindong menegaskan pikiran Bai Wutian. Setelah itu, dia mengangguk dan menerangkan semua yang terjadi di zamannya saat itu kepada penguasa yang hadir di sana. Tentu hal tersebut membuat semuanya kaget tidak terkecuali leluhur alam binatang suci, serta 4 saudara Lintian tersebut, bahkan tidak termasuk Bai Yu kaget dengan identitas asli suaminya tersebut. Saudara Lin, apa tindakan yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Dewa Kegelapan yang pertama berdiri dan sadar dari lamunannya. Oke, Mimin pindah ceritanya tetua alurmu. Buom, buom, dasar semut sialan, teriak singa perak, yang sangat marah dengan Lintian dan Dewa Neraka. Serangan keduanya terus saja menjadi lebih kuat, dan kuat yang membuat dia kewalahan, bahkan, dia juga bertambah kesal dengan apa yang dilakukan oleh Dewa Kaisar Kematian. Dewa Kaisar Kematian telah berhasil merobek ruang di depannya, meskipun itu masih kecil. Dan terlihat dia masih terus mencoba merobek lagi dan lagi, agar mereka dapat pergi dari tempat tersebut dengan segera. Kamu sudah berkembang dengan baik. Bagus, pilihan dia tidak salah. Ucap Dewa Neraka terlihat sangat memuji Lintian, karena, menurutnya kekuatan Lintian benar-benar telah jauh berkembang dari apa yang dia prediksi. Tentu, aku tidak akan mengecewakan orang-orang yang percaya kepadaku, jawab Lintian santai. Mendengar hal itu, Dewa Neraka merasa senang sekaligus lega dengan sifat Lintian yang jauh melebihi Kaisar Langit terdahulu. Bahkan dia merasa konyol bila Lintian dibandingkan dengan Kaisar Langit atau tepatnya saudaranya sendiri. Mari kita tahan dulu orang ini, dan jika kita bisa, bunuh. Ucap Dewa Neraka. Tidak. Aku membutuhkan dia untuk meningkatkan kekuatanku. Jadi kalau bisa, biarkan aku mengisapnya masuk ke dimensi melahapku, balas Lintian. Dewa Neraka mendengar hal itu sedikit mengerutkan kening karena bingung, tapi setelah Lintian menjelaskan apa kegunaan dari meteor itu untuknya, membuat Dewa Neraka setuju tanpa syarat sedikit pun. Bagi dia, jika itu bisa meningkatkan kekuatan Lintian, kenapa tidak? Dan jika mungkin untuk membantu banyak penguasa alam langit untuk naik ke level yang lebih jauh lagi, mengapa tidak? Baiklah kalau begitu, ikuti aku, ucap Dewa Neraka langsung memimpin untuk menyerang singa perak tersebut, yang diikuti oleh Lintian di belakangnya. Mimin alihkan ke sosok berpakaian biru tetua alurmu. Gur, kamu benar, ini sudah sangat lama, ucap sosok berpakaian biru dengan suara dingin. Dia berdiri dan melihat ke arah di mana Lintian dan Dewa Neraka sedang bertempur. Tiba-tiba ada senyum dan juga tawa hangat keluar dari pria berjubah biru tersebut setelah melihat Lintian dan Dewa Neraka dari jauh. Hahaha, baiklah, biarkan aku untuk menyelesaikan mereka semua sekaligus. Ucap pria berjubah biru tersebut dengan tawa hangat. Gur, kita tidak memerlukan dia lagi di sini, jadi biarkan dia mati di tanganku. Bisa dianggap berkah untuknya, ucap sosok itu sebelum menghilang dari planet perak yang diduduki itu. Dan Mimin langsung pindah di tempat pertarungan Lintian tetua alurmu. Buom, buom, buom. Lintian dan Dewa Neraka terus menyerang singa perak dengan sangat cepat.
Dewa neraka menjadi penyerang, dan Lintian bersiap untuk mencoba mengambil kesempatan menarik singa perak ke dalam dimensi melahapnya. "Dasar sialan kalian!" teriak singa perak dengan penuh emosi. Singa perak sangat marah dengan setiap serangan yang dilepaskan oleh keduanya, apalagi dia sekarang sangat berhati-hati dengan Lintian, yang jelas ingin menarik dia masuk ke dalam lubang buaya dimensi melahap Lintian. Meskipun dia kurang mengerti apa itu lubang buaya hitam, tapi dia tidak akan pernah membiarkan dirinya masuk ke sana, karena jelas sekali dia masuk, maka hidupnya akan berakhir seperti tiga lainnya. "Apakah masih lama?" tanya Dewa Kematian kepada Dewa Kaisar Kematian dengan suara lemah. "Sedikit lagi, kalian bertahanlah, aku butuh waktu untuk menstabilkan ruang di dalamnya sebelum kita masuk," jawab Dewa Kaisar Kematian dengan suara lemah juga. Dia telah berusaha berkonsentrasi untuk merobek ruang di depannya, meskipun telah berhasil, dan lubang robekan sudah mulai membesar sekarang, tapi masih butuh waktu untuk menstabilkan ruang tersebut agar bisa mereka masuki. Mendengar jawaban dari Dewa Kaisar Kematian, keduanya menggertakkan gigi mereka dan terus menyalurkan energi mereka kepada Dewa Kaisar Kematian tanpa henti. "Buom, bangsat kalian!" teriak singa perak. Singa perak terus berteriak marah, karena dia melihat kalau Dewa Kaisar Kematian telah benar-benar berhasil merobek ruang tata surya tersebut. Dan dia sadar, kalau dia tidak segera membunuh orang-orang ini, maka mereka pasti akan kabur dari tata surya ini dengan selamat. "Hancurkan untukku!" teriak singa perak. Dia berteriak dan energi merah darah keluar dari tubuhnya membentuk sebuah pedang merah darah raksasa di kepalanya. Pedang itu langsung mencoba menebas Lintian dan Dewa Neraka seketika itu dengan sangat cepat. Tapi keduanya sudah tahu akan serangan tersebut, dan mereka mencoba untuk menghindari pedang darah itu. Tiba-tiba singa perak tersenyum ke arah mereka yang membuat Lintian dan Dewa Neraka tanpa sadar menoleh ke arah tujuan sebenarnya pedang darah tersebut. "Tidak baik," ucap keduanya serentak, dan mereka langsung terbang mengejar pedang darah itu. "Kemana kalian akan pergi?" ucap singa perak langsung memukul keduanya dari belakang tanpa disadari oleh mereka berdua. Buom, keduanya terpental jauh. Lintian yang sadar kalau tujuan pedang darah tersebut adalah Dewa Kaisar Kematian dan dua saudara Dewa Neraka, dengan menggertakkan giginya, dia merobek ruang di belakangnya dan berpindah tepat di depan ketiganya. Dia dengan cepat menggunakan elemen melahap dan elemen esnya untuk menahan dan menarik serangan itu ke dalam lubang hitam tersebut. Buom, seketika itu, Lintian memuntahkan darah karena serangan yang terlalu kuat untuk ditelan oleh lubang hitam elemen melahapnya. "Sial, semut sungguh merepotkan," ucap singa perak dengan marah. "Semut yang kau katakan itu akan sangat kuat selama mereka bersama, dan meskipun mereka sendiri, mereka tetap kuat jauh dari apa yang kau bayangkan," ucap Dewa Neraka sambil tersenyum muncul di belakang singa perak. "Kurang ajar," teriak singa perak dengan semakin marah. Buom, dua pukulan bertabrakan, membuat angin yang besar di sekitar mereka akibat tabrakan kedua pukulan tersebut. Lintian telah menstabilkan dirinya setelah berhasil menahan serangan pedang darah singa perak tersebut. "Apakah semua siap?" tanya Lintian kepada Dewa Kaisar Kematian. "Gawat, kau cepat menghindar," ucap Dewa Kaisar Kematian saat merasakan energi yang luar biasa mendekat ke arah mereka. Dewa Neraka yang mendengar hal itu langsung bertindak menjauh dari singa perak dengan sangat cepat. Dia langsung muncul di samping Lintian sambil menatap ke singa perak. "Kenapa kau sangat lama sekali?" ucap sosok biru yang baru saja muncul di samping singa perak. "Kamu, kenapa di sini?" tanya singa perak menatap pria yang muncul itu. "Itu karena kau terlalu lama. Dia kesal dengan keterlambatanmu membuatku jadi turun tangan membereskan semuanya," jawab pria berjubah biru itu dengan santai. Mendengar jawaban sosok pria biru itu, wajah singa perak menjadi jelek, dan jelas setelah dia kembali, maka tuannya akan sangat marah kepadanya. Apalagi dia telah kehilangan 3 dari mereka akibat pertempuran ini. Jadi merekakah? Ucap pria berjubah biru menatap Lintian dan yang lainnya.
Melihat pria berjubah biru yang wajahnya tertutup itu, membuat Lin Tian dan Dewa Neraka tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat luar biasa kuatnya. Mereka berdua menggertakkan gigi, karena mereka mencoba menahan tekanan tersebut sambil melindungi Dewa Kematian dan Dewa Kehancuran. Dewa Kaisar Kematian, aku telah memberimu kesempatan untuk hidup, tapi kau sungguh membuatku kecewa, ucap pria berjubah biru tersebut dengan kecewa memandang Dewa Kaisar Kematian. Aku tidak perlu rasa kasihanmu. Kalau bukan karena pria bodoh itu, mungkin kau juga tidak akan ada di kehidupan sekarang, jawab Dewa Kaisar Kematian dengan marah. Tapi dia masih terus menyalurkan energi untuk menstabilkan robekan ruang tersebut. Kau terlalu bodoh. Aku sebenarnya sangat ingin kau hidup, tapi pada akhirnya aku dengan sangat berat hati harus membunuhmu, ucap pria itu mengulurkan satu jarinya menunjuk ke arah Lin Tian dan yang lainnya. Jari penghancur gunung, ucap pria tersebut dengan tenang. Di langit satu jari telunjuk yang besar muncul menekan Lin Tian serta Dewa Neraka seketika itu, dengan sangat kuat. Melihat kekuatan dari jari yang lebih kuat dari mereka, keduanya akhirnya dengan keras kepala menyalurkan energi dan menahan jari itu sekuat tenaga mereka. Boom! Lin Tian sangat tertekan dengan serangan tersebut, hingga membuat pertahanannya goyah. Dewa Neraka langsung berdiri di depan Lin Tian, yang menyebabkan kurangnya tekanan dari serangan tersebut. Meskipun begitu, Lin Tian tetap terluka, dan dia terpental tepat di depan robekan ruang tersebut. Boom! Lin Tian langsung memuntahkan darah dari mulutnya. Bangsat, ucap Lin Tian sambil menatap pria sosok biru tersebut dengan sangat dingin. Ho, semut satu sudah jatuh. Kau cukup lumayan juga bisa menahan satu jariku, itu sudah sangat hebat. Baiklah, bagaimana yang kedua? Ucap sosok biru tersebut kepada Dewa Neraka dengan senyum mengejek. Dua jari langit. Ucap pria berjubah biru itu dengan masih santai. Dua jari lain muncul di langit dengan cara yang sama menyerang Lin Tian dan yang lainnya. Wajah Dewa Kaisar Kematian berubah sangat jelek, tapi tiba-tiba dua sosok mendorong dia dan juga Lin Tian serta Dewa Neraka bersamaan masuk ke dalam robekan ruang tersebut. Wajah Dewa Neraka dan Lin Tian berubah saat melihat dua sosok yang berdiri di luar robekan ruang tersebut. Bodoh kalian! Teriak Dewa Neraka. Hahaha, kakak, hanya ini yang dapat kami lakukan untukmu dan dia, ucap Dewa Kehancuran dan Kematian dengan tertawa lepas memandang Dewa Neraka dengan wajah lembut. Iya, kali ini kami pergi duluan kak, tapi kakak harus berjanji, kakak tidak boleh mengikuti kami terlalu cepat. Bocah kecil ini masih perlu didikan, dan bantuan dari kakak. Di antara kita 5 bersaudara, kakaklah yang paling jenius dan juga paling kami kagumi. Aku dan saudara lainnya berharap kemenangan kalian setelah kekalahan ini, ucap Dewa Kematian dengan senyum lembut di wajahnya. Dewa Kehancuran juga tersenyum memandang Dewa Neraka. Dia memandang Lin Tian dengan wajah yang tidak berbeda dengan Dewa Neraka, yang membuat hati Lin Tian menjadi sangat sakit melihat wajah keduanya. Tapi dia tidak dapat berbuat apapun, karena dia sudah masuk ke dalam robekan ruang tersebut. Bocah, jangan kalah lagi setelah ini, kami percayakan alam langit kepadamu dan kakak. Ucap Dewa Kematian kepada Lin Tian. Jangan, kalian, ucap Lin Tian dengan wajah yang rumit. Selamat tinggal kakak, ucap keduanya sambil tersenyum lembut di wajahnya memandang Dewa Neraka. Tidak, teriak Dewa Neraka dengan kesedihan yang mendalam di hatinya. Selamat tinggal kakak, ucap keduanya berbalik. Mereka menatap dua jari raksasa tersebut tanpa sedikit pun takut, malah mereka sangat bersemangat saat melihat dua jari yang datang itu. Saudaraku, mari kita minum bersama dengan dua saudara kita di alam lain nanti, ucap Dewa Kematian kepada Dewa Kehancuran. Tentu, aku harap si kecil masih menyisakan kita anggur yang baik, balas Dewa Kehancuran kepada Dewa Kematian dengan senyum di wajahnya. Dewa Kematian tersenyum puas, sambil mengingat semua hal yang terjadi dulu kepada para saudaranya tersebut. Keduanya untuk sebentar menoleh ke belakang, dan mereka menghancurkan robekan tersebut di bawah tatapan pria berjubah biru dan singa perak tersebut.
Ayo saudaraku, pedang kematian pengorbanan darah, teriak Dewa Kematian dengan mengeluarkan semua tenaganya yang tersisa. Pengorbanan darah, pukulan penghancur, teriak Dewa Kehancuran juga. Akhirnya kedua saudara itu dengan keras kepala berdiri bahu-membahu, dan mengorbankan seluruh esensi darah mereka, agar dapat menghancurkan dua jari tersebut agar tidak mengganggu ruang yang baru saja tertutup itu. Tidak! Lin Tian dan Dewa Neraka berteriak saat melihat dua sosok dengan keras kepala pergi menahan dua jari raksasa tersebut di bawah tatapan mereka. "Hiya, aku tidak akan kalah!" teriak keduanya dengan hancur-hancuran. Keduanya dengan keras kepala bertabrakan dengan dua jari itu. Padahal seluruh tubuh mereka telah mengeluarkan darah di setiap bagian tubuh mereka, tapi jelas mereka tidak peduli. Bahkan jika tangan atau organ dalam mereka sudah hancur saat itu. Boom! Ledakan keras membuat robekan ruang tadi tertutup di bawah tatapan tidak percaya Lin Tian dan Dewa Neraka. Bahkan Dewa Kaisar Kematian merasakan sakit di hatinya saat melihat dua junior mengorbankan hidup mereka untuknya, meskipun dia tahu kalau hal itu murni tidak pada hati nurani mereka berdua. Dewa Neraka hanya melihat sekilas, kalau kedua saudaranya itu tersenyum dari dalam robekan itu, setelah memandang robekan ruang yang tertutup itu sebelum meledak bersama dengan dua jari raksasa itu sebelum tertutup. Hatinya sangat sakit, jelas sakit, dia sedih. Tidak, itu bukan kesedihan, tapi semacam tidak keberdayaan, kegagalan dalam melindungi sesuatu yang ingin dia lindungi. Robekan ruang tertutup membuat Lin Tian dan yang lainnya menghilang dari tata surya tersebut. Wajah singa perak sangat jelek melihat Lin Tian dan dua lainnya yang kabur itu, dan dia juga mengutuk dua orang bodoh yang rela mati agar Lin Tian bisa kabur dari dalam tata surya tersebut. Sial, keduanya pantas untuk mati, jika mereka tidak menghalangi seranganmu itu, mungkin mereka dan tiga lainnya sudah mati bersama. Bukankah itu lebih bagus daripada melakukan hal bodoh seperti mengorbankan diri sendiri? Ucap singa perak dengan kesal. Pria berjubah biru itu masih diam memandang ke tempat robekan yang telah tertutup itu. Untuk sementara dia melihat ke tempat di mana dua pria yang telah mati dengan tubuh telah menjadi debu di tata surya tempat dia tinggal itu. Persaudaraan benar-benar hal yang menakutkan, ucap pria berjubah biru itu sambil melepas penutup kepalanya. Apa? Kamu pikir hal itu menakutkan? Apakah kamu bodoh? Itu hanyalah hal bodoh yang diciptakan oleh para dewa lemah untuk mengikat orang yang lebih kuat dari mereka, ataupun menghindari mereka, jelas singa perak dengan penuh kebencian. Singa perak yang termasuk ke suku di mana yang kuat berkuasa, serta suku yang tidak memiliki rasa persaudaraan ataupun kepedulian sesama sukunya, tentu dia sangat meremehkan hal tersebut. Berbeda dengan pria tampan berjubah biru tersebut, dia sudah banyak melihat berbagai manusia maupun dewa, dan dia juga melihat berbagai macam sifat mereka, jadi membuat dia percaya kalau persaudaraan tidak bisa dianggap remeh. Bahkan jika mereka yang sepintar dan sejenius Dewa Neraka dibiarkan untuk hidup, sudah bisa dipastikan kalau dia dan kelompoknya akan mendapatkan masalah besar, tapi semua telah terjadi. Lin Tian dan dua orang lainnya telah kabur, jadi dia hanya bisa melakukan langkah tindakan ke depan untuk menangani mereka bertiga. Kamu kembali sempurnakan wujudmu itu. Dan masalah hukuman, nanti akan diputuskan oleh tuanmu sendiri, ucap pria tampan itu. Cih, lalu mereka bagaimana? Tanya singa perak dengan jengkel. Apalagi yang bisa kita lakukan? Apakah kamu ingin menghilang dan dijadikan objek percobaan seperti bawahanku yang keluar dari sini? Ucap pria tampan tersebut dengan sangat santai. Jawaban pria tampan berjubah biru membuat singa perak terdiam. Dia dengan kesal berbalik pergi meninggalkan pria tersebut tanpa mengatakan apapun kepadanya. Sepertinya dia akan sangat membenciku, ucap pria itu sambil menghela nafas memikirkan sesuatu. Hal ini benar-benar merepotkan. Tapi itu tidak masalah, hanya beberapa semut yang kabur, ucap dalam hati pria tersebut. Pria tersebut akhirnya memutuskan melupakan masalah Lin Tian dan Dewa Neraka yang berhasil kabur dengan Dewa Kaisar Kematian. Bagaimanapun, satu atau tiga orang yang memiliki kekuatan seperti itu,
tidak akan mengganggu rencana dia dan Tuan Meteor Perak tersebut. Sudah sangat lama, bagaimana jika kamu tahu kalau aku yang membunuh saudaramu? Apakah kamu akan membenciku sampai mati? Ucap pria itu sambil tersenyum aneh. Mungkin jika Lintian dan Dewa Neraka ada di sana sekarang, dan melihat wajah pria tersebut, akan membuat mereka sangat kaget. Sayangnya mereka telah pergi dan tidak berhasil melihat wajah pria itu dengan jelas, kecuali dengan suaranya. Akhirnya pria itu pergi kembali ke planet perak tanpa sedikit pun mengatakan apapun. Dia kembali duduk dan menutup matanya lagi, dan tidak memperdulikan suara atau kekesalan di sekitarnya. Gur, sabar, meskipun mereka berhasil kabur, tapi mereka akan tetap mati setelah rencana kita dimulai, ucap pria itu tanpa membuka matanya. Planet itu kembali tenang tanpa ada suara sedikit pun setelah mendengar ucapan pria tampan itu. Oke, Mimin alihkan ke Lintian dan dua lainnya tetua alurmu. Lintian tiba-tiba memuntahkan darah lain lagi di dalam ruang yang masih porak-poranda tersebut. Dewa Neraka yang melihat itu, dia menyentuh pundak Lintian dan menyalurkan energi untuk melindungi dia dari angin di ruang tersebut. Termasuk Dewa Kaisar Kematian, dia juga dengan usaha keras melindungi Lintian yang sedang setengah sadar itu. Awalnya mereka memang berhasil keluar dari tata surya itu hidup-hidup, sayangnya karena ruang di dalam sangat kacau, membuat Lintian bertindak cepat dengan menggunakan kekuatan ruang untuk menstabilkan paksa ruang di tempatnya, sambil melindungi dua lainnya. Meskipun dia berhasil, itu hanya dapat stabil untuk beberapa saat, sebelum Lintian kelelahan karena kekurangan energi, sedangkan dua lainnya telah berhasil memulihkan sedikit kekuatan mereka yang langsung mengambil alih untuk melindungi Lintian. Apa kamu masih sedih? Tanya Lintian lemah kepada Dewa Neraka. Sedih? Tentu, tapi meskipun begitu, apa yang dapat aku lakukan? Lebih baik aku membantumu seperti keinginan mereka, dan tidak membuat mereka kecewa di atas sana, jawab Dewa Neraka sambil tersenyum lemah. Mendengar jawaban Dewa Neraka, Lintian dan juga Dewa Kaisar Kematian menghela nafas berat. Mereka kehilangan cukup berat dengan mengorbankan dua saudara dari Dewa Neraka, agar mereka bisa kabur dari tata surya tersebut. Kemana kita akan dilemparkan? Tanya Dewa Neraka kepada Lintian. Aku mencoba untuk sampai ke sana, sayangnya kepercayaanku setelah melihat ruang di sini tidak sampai 30%, jawab Lintian menghela nafas. Terus mencobalah. Kami akan mencoba melindungimu sebisa kami, sampai energimu pulih, ucap Dewa Neraka. Lintian menganggukkan kepalanya dan mulai duduk bersila di dalam pelindung Dewa Kaisar Kematian dan Dewa Neraka. Dia menelan beberapa pil penyembuh buatannya sendiri, dan menyerapnya dengan cepat. Setelah dia memulihkan setengah dari energinya, Lintian langsung tanpa pikir panjang menggunakannya untuk merobek ruang secara terus-menerus tanpa henti. Lalu dia memulihkan energi lagi seperti tadi dengan dilindungi oleh keduanya. Apakah kita bisa keluar dari sini hidup-hidup? Tanya Dewa Neraka dengan wajah sedikit pucat. Tidak pasti, tapi jika dia bisa terus melakukan ini dengan benar, mungkin ada kesempatan, jawab Dewa Kaisar Kematian dengan wajah sudah mulai memucat juga. Dewa Neraka menghela nafas sedih, dia tiba-tiba mengingat keempat saudaranya yang satu demi satu pergi meninggalkan dirinya sendiri. Menatap Lintian, wajah Dewa Neraka menjadi lebih tegas, dia harus bisa keluar dari sini, dan membantu pemuda yang sedang duduk menutup matanya ini agar dapat mengalahkan musuh kuat itu. Aku akan melakukannya. Aku janji kepada kalian akan melihat kekalahan mereka dengan mataku sendiri, ucap Dewa Neraka di dalam hatinya. Mereka terus melakukan hal seperti itu, di saat Lintian merobek ruang, maka Lintian dilindungi mereka berdua. Oke, kita beralih di negeri langit. Lindong masih terus mendengarkan cerita dari Bai Wutian. Setiap apa yang didengar Lindong, membuat dia agak terkejut dengan asal-usul bagaimana dunia tersebut tercipta. Jadi maksud saudara Bai adalah, mungkin orang yang kita lawan sekarang memiliki tujuan untuk menguasai seluruh dunia dan alam yang ada. Tanya Lindong serius. Tidak, aku tidak berpikir mereka ingin menguasai alam langit. Jika benar begitu,
Harusnya mereka telah menyerang alam langit sekarang, tapi mereka malah hanya menahan diri saat Dewa Laut Darah berperang dengan negeri langit, jawab Bai Wutian setelah menyelidiki banyak hal yang terjadi di alam langit. Lindong dan bahkan dewa penguasa lainnya terdiam, mereka yang juga awalnya agak menentang Lindong ikut berpikir dengan serius masalah bencana yang dimaksud oleh Bai Wutian. Apakah kalian tidak berpikir kalau dewa penghancur sedang mencari sesuatu? Dia terus mencoba menyerang dunia dewa daripada menyerang alam langit ini. Menurutku pasti ada sesuatu yang spesial di dunia dewa tersebut, ucap dewa kegelapan. Memang benar, kalau mungkin dia mencari sesuatu di dunia dewa, tapi itu apa? Apakah mungkin ada benda yang dapat meningkatkan kekuatan keranah yang tidak pernah dicapai bahkan dewa kuno dulu? Ucap Lin Sang sambil berpikir keras. Ucapan dari Lin Sang membuat semua penguasa berpikiran sama, jika hal itu benar, maka mereka harus menghentikan dewa penghancur. Jika sesuatu yang buruk terjadi di dunia dewa, maka dunia di bawahnya akan mendapatkan imbasnya juga. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Dewi Elf yang selalu diam dari tadi. Aku hanya bisa memberi kalian perintah untuk bersiap-siap, karena meskipun kita tahu tujuan orang-orang itu, tapi kita juga tidak bisa turun ke dunia dewa begitu saja, jawab Lindong yang lebih tenang dari penguasa lainnya. Para penguasa setuju dengan ucapan Lindong. Karena jika banyak dewa yang turun ke dunia dewa, pasti akan menyebabkan kekacauan dan juga kehebohan di dunia dewa. Bahkan, mungkin untuk membuat musuh lebih berhati-hati daripada sebelumnya, apalagi mereka juga memang tidak bisa turun ke dunia dewa sekarang, karena alam langit masih disegel oleh Lintian. Tiba-tiba Lindong dan Bai Wutian berdiri saat merasakan sesuatu yang aneh terjadi di depan aula tersebut. Saat setelah mereka berdua berdiri, keduanya langsung melepaskan kekuatan bersiap untuk menghadapi hal buruk jika ada musuh yang datang. Benar saja, tidak berselang beberapa detik, robekan ruang terjadi di depan aula tersebut, dan sosok pria dengan pakaian hitam putih muncul di hadapan banyak penguasa yang ikut berdiri bersama setelah melihat Lindong dan Bai Wutian berdiri. Di sini benar-benar ramai sekali, ucap sosok yang muncul dengan senyum di wajahnya. Kau, wajah Bai Wutian berubah merah dan juga gemetar saat menunjuk sosok yang muncul tersebut. Bagaimanapun dia mengenal sosok pria putih hitam yang muncul tersebut. Ho! Dewa Kaisar Harimau sudah lama sekali, ucap sosok yang tidak lain adalah Dewa Takdir itu sendiri. Dewa Takdir, kau masih hidup, ucap Bai Wutian kaget. Begitulah, ini benar sebuah keberuntungan, jawab Dewa Takdir yang sekarang energinya lepas dan tersebar ke seluruh alam langit. Tujuannya adalah untuk merasakan energi di sini untuk pertama kalinya. Tapi dia tidak tahu kalau tindakannya membuat seseorang sadar akan kehadirannya. Mimin pindah ceritanya di tempat lain, tepatnya di alam api. Naga kecil yang sedang berpesta bersama saudaranya yang lain tiba-tiba menjatuhkan gelasnya saat merasakan energi yang bercampur di alam api tersebut. Dia berdiri dan wajahnya yang dalam bentuk manusia tiba-tiba menjadi gemetar karena marah saat tahu energi yang dia kenal itu. Dia masih hidup. Naga kecil dengan marah berteriak di sana membuat Bing Zhao dan yang lainnya kaget. Tapi saat mereka akan menenangkan naga kecil, dia telah menghilang dari pandangan mereka. Wajah Bing Zhao sedikit suram, tapi Bai kecil meminta dia untuk tenang dan tidak memperdulikan naga kecil lagi. Dia tahu apa yang terjadi dan juga kenapa hal itu terjadi. Bukan hanya naga kecil saja yang merasakan energi aneh yang tiba-tiba muncul di alam api ini, dia juga merasakan hal yang sama dengan naga kecil. Dan sebagai salah satu seseorang yang mengetahui masa lalu naga kecil, dia tahu kemana naga kecil pergi. Apa kita tidak perlu mengejarnya? Tanya Bing Zhao. Tidak perlu. Dia pasti akan baik-baik saja dan juga meskipun kita mengejarnya, dia akan tetap seperti itu, jawab Bai kecil santai. Ho, apakah ini seperti dendam lama? Tanya Long Aotian dengan wajah tenang. Apakah itu benar? Siapa orangnya yang membuat saudara kita itu marah? Aku akan menjadikannya sebagai sasaran panahku ini, ucap Sukun yang masih santai dengan memeluk wanita cantik dengan tangan kanannya.
Tidak perlu. Biarkan dia menyelesaikan itu sendiri, jawab bayi kecil santai. Kenapa kalian begitu santai? Jika dia membuat masalah, bagaimana? Tanya Lang kecil bingung dengan sikap santai saudara-saudara barunya ini. Itu karena kemana dia pergi, di sana sudah ada beberapa orang yang mempunyai kekuatan yang cukup untuk membantu dia, jadi tidak masalah membiarkan dia melampiaskan sedikit kekesalannya. Ucap bayi kecil terlihat santai dan tidak peduli dengan tingkah naga kecil. Melihat itu saudaranya yang lain juga ikut mengangguk santai dan melanjutkan pesta mereka di sana. Hei, aku harap kamu bisa tenang setelah bertemu orang itu. Kalau tidak, mungkin kakak akan menghajar kamu sendiri, ucap bayi kecil di dalam hatinya. Jika benar naga kecil tidak bisa menenangkan dirinya, maka pasti dia dan Lin Tian akan menghukum naga kecil. Bagaimanapun sebagai seorang kakak untuk naga kecil, dia juga harus tegas dan juga harus bisa mengerti dengan suasana hati naga kecil. Bagaimanapun, dia tahu kalau naga kecil selama ini cukup menderita, karena dia sudah kehilangan banyak orang-orang yang dia sayangi tepat di depan matanya sendiri. Dan langsung Mimin pindah lagi ceritanya tetua alurmu. Di negeri langit awan gelap menyelimuti seluruh langit di sana. Perubahan yang terjadi itu membuat Lindong serta para penguasa lainnya berdiri dengan kaget. Dewa Takdir dan Bai Wutian juga mengerutkan kening mereka saat merasakan kegelapan yang tiba-tiba muncul itu. Roar! Suara raungan yang sangat keras terdengar di seluruh negeri langit. Raungan itu disertai dengan petir-petir yang gila-gilaan terus terdengar di negeri langit. Hal itu membuat ketakutan di seluruh negeri langit. Mereka takut kalau ada musuh kuat yang tiba-tiba datang ke negeri langit membuat kekacauan. Apalagi dari raungan keras itu jelas adalah monster. Semua penguasa keluar dari aula dan melihat kegelapan di langit, membuat diri mereka merinding ketakutan. Hanya Lindong dan beberapa penguasa tinggi lainnya masih tenang memandang langit gelap tersebut. Tidak lama sosok naga biru raksasa muncul di langit. Kibasan sayap besar membuat angin yang cukup besar di sana. Naga itu memandang ke depan tepatnya di mana sosok pria berpakaian hitam dan putih berada. Dewa Takdir, teriak naga biru yang tidak lain naga kecil yang telah berubah menjadi wujud dewa kaisar naganya. Melihat sosok biru yang memanggilnya, Dewa Takdir hanya tersenyum ringan dan tidak ada tanda-tanda sedikit pun untuk bergerak maju untuk menemuinya. Bai Wutian yang melihat dan merasakan amarah kuat dari naga kecil sedikit mengerutkan keningnya. Saudara Long, tidak, naga kecil. Hentikan semua ini, dan tenangkan amarahmu, ucap Bai Wutian terbang dan mencoba menenangkan naga kecil itu. Bai Wutian, jangan hentikan aku. Biarkan aku melawan orang itu. Ucap naga kecil dengan suara dingin kepada Bai Wutian yang sebelumnya mereka bertemu benar-benar akrab. Tapi karena naga kecil telah emosi, membuat dia lepas kendali. Aku tidak bisa menuruti kemauanmu saudara Long. Jika aku melepaskanmu, maka mungkin banyak orang-orang tidak bersalah untuk menjadi korban. Apakah itu yang kamu inginkan? Tanya Bai Wutian menggelengkan kepalanya. Apa peduliku? Dia harus mati. Jika dia tidak terlambat dulu, dan peduli dengan takdirnya, mana mungkin mereka mati. Kenapa dia harus hidup sedangkan yang lainnya mati? Teriak naga kecil yang benar-benar sudah sangat marah. Kamu, minggir, teriak naga kecil. Belum selesai Bai Wutian berbicara, dia melihat naga kecil sudah melepaskan serangan ke arahnya. Serangan itu sangat kuat, jelas kalau naga kecil tidak menahan sedikit pun serangannya tersebut. Kamu benar-benar tidak bisa ditenangkan sebelum kupukuli. Teriak Bai Wutian dengan wajah serius sambil mengulurkan tangannya ke depan untuk menahan serangan tersebut. Boom, suami, teriak Bai Yu dengan cemas melihat suaminya meledak oleh serangan naga kecil. Tenang saja, dia baik-baik saja, ucap Lindong dengan wajahnya masih tenang di tempatnya. Mendengar ucapan Lindong, Bai Yu masih cemas, tapi dia tiba-tiba mendengar raungan keras yang berasal dari tempat Bai Wutian berdiri. Wow kom, tubuh Bai Wutian telah menjadi sosok harimau dengan dua pasang sayap besar di punggungnya. Warna bulunya yang hitam putih membuat wujudnya lebih perkasa dari wujud bayi kecil.
Bai Wutian yang sekarang juga telah berubah ke wujud harimau bersayap hitamnya memandang naga kecil. Apakah kamu tidak bisa melepaskan emosimu itu, Saudara Long? Tanya Bai Wutian sekali lagi. Roar, minggirlah Bai Wutian. Aku tidak ingin bertarung denganmu, tapi jika kamu terus menghalangiku, aku akan bertarung denganmu, teriak naga kecil sebagai balasannya. Hentikan itu Kaisar Naga Langit. Sifat dan emosimu masih sama saja seperti dulu, teriak Dewa Takdir mencoba menenangkan naga kecil. Yang berbicara adalah Dewa Takdir yang telah terus menatap sikap naga kecil dari tadi. Dia sudah tahu kalau naga kecil yang keluar, dari sejak dia muncul juga dia sadar kalau naga kecil tidak akan dapat menahan emosinya. Roar, jangan bicara sok akrab denganku Dewa Takdir bajingan, balas naga kecil yang semakin tidak bisa mengontrol emosinya. Naga kecil semakin marah yang lalu menyerang ke arah tempat Dewa Takdir berada. Bai Wutian yang melihat itu langsung menahannya, membuat benturan antar dua binatang suci kuno tidak terhindar lagi. Boom! Getaran terus terjadi di negeri langit membuat semua orang-orang melihat di mana ibu kota negeri langit berada. Dan saat mereka melihat dua sosok besar bertarung di langit, wajah mereka semua menjadi ketakutan, apalagi kekuatan yang keluar dari keduanya sungguh luar biasa. Boom! Roar! Raungan naga langit, raungan harimau suci. Muawom! Muawom! Boom! Ah! Akibat dua benturan itu banyak orang-orang yang muntah darah karena tidak dapat menahan tekanan dari dua serangan tersebut. Bahkan dua istri dan dua saudara Lindong tidak termasuk, mereka masih tetap tidak dapat menahan tekanan keduanya juga. Lindong sedikit mengerutkan keningnya, dia menatap ke Dewa Takdir yang sedari tadi diam dan tidak peduli dengan pertarungan di langit itu. Wajahnya agak jelek lalu berkata kepada Dewa Takdir dengan suara dingin. Kenapa kau tidak menghentikan mereka? Tanya Lindong dengan nada dingin. Bukan aku tidak ingin, tapi aku tidak bisa, jawab Dewa Takdir tenang tapi agak tidak berdaya. Dan kenapa aku tidak bisa? Karena aku sedang membantu dia menemukan jalan keluar, jawab Dewa Takdir menatap Lindong dengan serius. Mendengar ucapan Dewa Takdir, wajah Lindong menjadi ketakutan. Dia yang dimaksud Dewa Takdir tentu adalah tidak lain adalah anaknya sendiri, apa anaknya jatuh ke dalam situasi berbahaya. Pikiran Lindong menjadi berantakan dan dia menjadi bingung sesaat. Tenang saja, aku masih terus mencoba mencari posisi dia, dan jika kamu bisa menghentikan mereka berdua, maka aku akan berterima kasih padamu. Ucapan Dewa Takdir yang tidak berdaya dan tulus membuat Lindong mengerti kalau dia pun tidak ingin hal ini terjadi, tapi karena dia sedang melakukan sesuatu yang tidak bisa membuat dia menghentikannya. Baiklah, tapi pastikan anakku baik-baik saja, jawab Lindong serius. Aku akan menghentikan mereka berdua, ucap Lindong. Lindong melihat pertarungan di langit, dan dia langsung mengubah wajahnya, tombak muncul di tangan kanannya. Dan simbol pelahapnya telah aktif di keningnya, serta matanya yang hitam berkumpul 8 warna berbeda yang terus berputar di sekitar bola matanya. Suami, apakah kamu akan turun tangan? Tanya Ying Huan menghapus darah di mulutnya. Iya, jika tidak, bisa-bisa beberapa penguasa dan rakyat negeri langit mati karena pertarungan mereka, jawab Lindong dengan serius. Hati-hati, ucap Ling Qingzu. Donger, hati-hati, kekuatan mereka jauh melebihi yang bisa kami tanggung, jadi kami juga tidak berdaya untuk maju, ucap Lin Sang dengan lemah. Tidak masalah ayah, serahkan padaku, saudaraku, aku serahkan di sini kepada kalian. Lindungi pria ini apapun yang terjadi, ucap Lindong kepada dua saudaranya. Pasti, pergilah, jawab Lin Diao dengan yakin. Lindong hanya mengangguk lalu menghilang di depan banyak pasang mata yang memandang dia dengan sangat kagum. Mereka tidak menyangka kalau dewa yang mereka anggap lemah ini benar-benar sudah berada di level yang sama dengan para dewa di zaman kuno. Bahkan beberapa penguasa yang menentang Lindong sebelumnya juga ikut kaget dan kagum. Mereka akhirnya sadar kalau sebelumnya Lindong telah menahan kekuatannya untuk mereka.
Ternyata kitalah yang lemah, ucap salah satu dewa penguasa dengan suara lemah. Ayahnya saja seperti ini, apalagi anaknya. Ditambah dengan kekuatan keluarganya yang lain, membuatku tidak tahu apa ranah Kaisar Langit baru sekarang. Mungkin Kaisar Langit bisa membuat alam langit lebih baik dari sebelumnya, ucap Dewa Kegelapan dengan lemah. Ucapan Dewa Kegelapan disetujui oleh semua penguasa yang ada di sana. Semua yang mereka lihat sekarang menyadarkan mereka kalau masih ada langit di atas langit. Kekuatan yang mereka lihat sekarang bukanlah batasan dari kekuatan itu sendiri. Keluarga Lindong tersenyum bangga mendengar pujian dari setiap penguasa tersebut. Meskipun mereka juga terluka, tapi mereka tetap merasa bangga. Terlebih Ying Huan sebagai ibu Lintian sangat bangga dengan anaknya itu. "Buom, Bai Wutian. Apakah kamu masih berani menghentikanku?" ucap naga kecil dengan marah. "Mari hentikan ini. Kekuatanmu memang telah pulih, tapi aku juga sama. Jadi meskipun kita terus bertarung selama bertahun-tahun tidak ada yang akan menang di antara kita," jelas Bai Wutian. Bai Wutian yang sadar jika mereka terus bertarung seperti ini, tidak akan ada hasilnya. Mereka hanya menyebabkan kehancuran dimanapun mereka bertarung. Jadi lebih baik dia menghentikan pertarungan ini untuk mencegah kehancuran itu. "Tidak, kamu harus minggir dariku. Bola langit," teriak naga kecil. Naga kecil mengeluarkan serangan seperti bola dari mulutnya, dan sinar berwarna biru menyerang ke arah Bai Wutian. Bai Wutian juga tidak menahan, dan dia mengeluarkan serangan yang sama dengan naga kecil yang berwarna berbeda dengan serangan naga kecil. Di saat kedua serangan itu akan bertabrakan, seolah waktu melambat sosok pria muncul di tengah kedua serangan tersebut. "Tombak melahap, telan untukku," teriak pria yang tidak lain ada Lindong tersebut. Dia mengangkat tombaknya, dua lubang hitam yang besar muncul di sisi kiri dan kanan di mana kedua serangan itu akan bertabrakan. Dua lubang hitam itu mengeluarkan tangan hitam besar yang mencoba menahan kedua serangan dari naga kecil dan Bai Wutian tersebut. Buom! Ledakan keras sekali lagi diikuti dengan gempa besar terjadi di negeri langit, yang membuat banyak rakyat yang tidak tahan jatuh pingsan seketika karena tekanan berlebihan tersebut. Di langit para penguasa yang melihat dua tangan hitam menahan serangan tadi berbenturan, mereka semua menjadi lebih kagum dengan kekuatan Lindong. Dan baru saja mereka akan memuji Lindong lagi dalam hati mereka, Lindong membalikan tombaknya ke bawah dan seperti mengetuk ujung tombak ke tanah bunyi gentungan kecil didengar oleh naga kecil dan Bai Wutian. Saat mereka kaget, mereka hanya melihat dua tangan hitam itu di mana semula hanya menahan serangan mereka malah mencengkram kedua serangan yang mustahil untuk dilakukan. Dan mereka lebih kaget saat melihat tangan hitam itu menarik kedua serangan mereka masuk ke dalam lubang hitam tersebut. "Teknik telapak tangan hitam, melahap surga," teriak Lindong dengan mata tenang. "Tidak, energiku." Naga kecil langsung mengubah wajahnya merasakan serangan darinya semakin melemah, bahkan energi yang dia keluarkan untuk membuat serangan telah menghilang secara perlahan. Begitu juga yang dirasakan oleh Bai Wutian, dia tidak pernah menyangka kalau Lindong jauh lebih kuat dari apa yang dia bayangkan. Perlahan serangan itu semakin kecil sebelum menghilang di hadapan mata para penguasa yang melihatnya. Dua tangan hitam setelah merasakan energi menghilang, dua tangan hitam tersebut kembali masuk ke dalam lubang hitam itu sebelum menghilang di bawah dua pasang mata yang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Kamu, bagaimana bisa?" tanya Bai Wutian. "Salah satu teknik melahap yang aku buat menggunakan elemen melahapku. Telapak tangan hitam, melahap surga. Dapat melahap seluruh energi apapun yang ada di langit, bahkan jika itu di surga sekalipun," jawab Lindong santai. "Kamu, Paman Lin." Naga kecil yang sadar kalau orang di depannya adalah ayah Lintian langsung kaget. "Iya, hilangkan emosimu itu. Anakku tidak akan senang melihat kamu seperti ini," ucap Lindong dengan nada yang sangat dingin. Dengan ucapan Lindong, langsung membuat naga kecil sadar dengan tindakannya. Meskipun Bai Wutian dan yang lainnya berbicara dia tidak akan peduli, tapi jika ada yang menyangkut dengan masalah Lintian, dia akan berhenti seberapapun dia marah.
Maafkan aku Paman Lin, ucap naga kecil dengan sangat hormat kepada Lindong. Tidak masalah. Sekarang kalian harus tenang, karena pria itu datang sedang membantu anakku, ucap Lindong dengan serius. Apa? Kakak dalam masalah? Tanya naga kecil dengan sangat cemas. Naga kecil kaget mendengar kalau Dewa Takdir datang karena Lin Tian dalam masalah, langsung menjadi cemas. Dia memandang Dewa Takdir yang tidak bergerak, bahkan sedikit pun dari tadi. Sekarang dia mengerti kalau orang ini sedang berusaha untuk mencari keberadaan kakaknya. Sial, harusnya bilang jika kakak dalam masalah, ucap naga kecil dengan kesal. Jika kami mengatakannya pun kamu tidak akan percaya bukan? Apalagi kamu sedang emosi seperti itu tadi, jawab Bai Wutian agak mendesah. Naga kecil sadar, memang meskipun dia diberitahu oleh Bai Wutian dia tidak akan percaya karena sudah sangat emosi. Dan jika kalau Lindong tidak menghentikan mereka, maka dia pun tidak akan percaya juga meskipun dikatakan oleh orang-orang di bawah. Maaf, ucap naga kecil dengan menyesal menatap Lindong, sambil kembali menjadi wujud naga kecilnya yang imut. Tidak masalah. Sekarang kita harus... Dewa Takdir memuntahkan seteguk darah di saat Lindong akan mengatakan sesuatu. Ketiganya kaget melihat Dewa Takdir muntah darah. Mereka langsung mendekatinya dan menanyakan keadaan Dewa Takdir sekarang. Bangsat, apa kau tidak apa-apa? Jangan mati sebelum menemukan kakakku, ucap naga kecil dengan tidak sedikit pun sopan santun. Mulutmu itu memang sangat biadab dari dulu. Balas Dewa Takdir, dia menghela nafas mendengar ucapan yang keluar dari mulut naga kecil. Apa yang terjadi? Tanya Lindong. Aku perlu bantuan kalian, salurkan energi kalian kepadaku, agar aku bisa membantu dia keluar dari ruang kacau itu, ucap Dewa Takdir serius. Meskipun tidak mau tapi untuk Lin Tian naga kecil tanpa ragu menyalurkan energinya diikut dengan Bai Wutian dan juga Lindong. Bagus, sudah ditemukan, ucap Dewa Takdir setelah menerima banyak energi dari ketiganya. Robek, ucap Dewa Takdir merobek ruang yang ada di depannya. Swiss, apakah anakku bisa keluar? Tanya Lindong yang berhenti menyalurkan energinya kepada Dewa Takdir. Terus pertahankan energi kalian, ucap Dewa Takdir dengan serius. Lindong yang mendengar ucapan Dewa Takdir, dia kembali menyalurkan energinya. Naga kecil juga langsung terus-menerus menyalurkan energinya untuk terus membuka robekan ruang itu tetap besar seperti sekarang. Di dalam ruang kacau tempat Lin Tian berada, terlihat ketiganya benar-benar sudah kelelahan. Meskipun mereka telah mengkonsumsi pil dan mencoba bergantian untuk keluar dari ruang kacau itu, tetap saja mereka belum menemukan hasil dari perjuangan mereka. Sial, apakah aku akan mati di sini tanpa membalas dendam saudaraku? Ucap Dewa Neraka dengan sedih. Lin Tian tidak terlihat lebih baik, karena dia yang bertugas merobek ruang itu secara terus-menerus membuat dia yang paling kelelahan di sana. Padahal mereka bertiga adalah setengah Dewa Kaisar, tapi bagaimanapun ruang di mana mereka merobeknya adalah tempat yang jauh lebih besar dari dunia mereka tinggal. Apalagi keadaan mereka sebelumnya juga telah cukup terluka, jadi membuat mereka tidak dapat memulihkan diri sepenuhnya di ruang kacau seperti sekarang. Tetaplah bertahan. Jangan sampai kehilangan kesadaran, teriak Dewa Kaisar Kematian dengan suara serak kepada keduanya yang terlihat kelelahan itu. Lin Tian dan Dewa Neraka dengan keras kepala menelan kembali pil di tangan mereka, lalu menggigit lidah mereka sedikit agar tidak jatuh pingsan di sana. Karena bisa gawat kalau mereka tidak sadarkan diri di ruang kacau itu. Tiba-tiba Lin Tian yang berusaha keras keluar dari ruang kacau itu merasakan tiga energi yang sangat dia kenal. Dan saat dia mencoba menggunakan mata kaisarnya, dia melihat cahaya yang cukup besar di mana dia juga melihat ada Dewa Takdir yang mencoba terus membuka robekan ruang tersebut. Itu, ayo cepat, ucap Lin Tian setelah tahu kalau itu benar adalah Dewa Takdir. Dia dan dua lainnya berusaha sekuat tenaga mereka untuk terbang saling melindungi satu sama lain menuju robekan ruang hasil Dewa Takdir. Dari luar, Dewa Takdir merasakan dua aura yang dia kenal juga ikut senang.
Dia langsung terus menyalurkan energinya agar dapat membuat Lin Tian dan yang lainnya keluar dari ruang tersebut juga. Apakah ada? Tanya Lindong cemas. Iya, mereka sedang terbang ke sini, tapi situasi mereka tidak baik. Aku tidak tahu apakah mereka bisa sampai ke sini, jawab Dewa Takdir khawatir dengan keadaan Lin Tian sekarang. Mereka, apa anakku juga bersama orang lain? Tanya Lindong. Iya. Dan salah satu orang yang bersama dia adalah kenalan lama kami, jawab Dewa Takdir memandang Bai Wutian dan juga naga kecil. Mendengar ucapan Dewa Takdir, naga kecil dan Bai Wutian mengerutkan kening mereka. Orang yang mereka kenal, siapa itu? Sambil kebingungan mereka memandang Dewa Takdir untuk mendapatkan jawaban jelas dari dia. Dia adalah, tidak. Mereka telah hampir kehabisan energi, ucap Dewa Takdir yang merasakan kalau energi di tubuh ketiganya semakin melemah. Apa? Lindong dan dua lainnya kaget. Mereka langsung cemas, meskipun keluarga Lin Tian tidak tahu apa yang dimaksud oleh Dewa Takdir, tapi entah kenapa hati mereka tiba-tiba ikut cemas. Suami siapa yang kehabisan energi? Kenapa kalian terlihat serius dan begitu cemas? Tanya Ying Huan. Aner dalam masalah. Dia berada di dalam ruang yang sangat kacau, dan kami sedang mencoba membuka ruang itu agar dia dapat keluar dari sana. Tapi, Lindong dengan cemas memandang ke dalam ruang itu. Dia ingin sekali masuk, sayangnya dia jelas tidak bisa masuk karena ruang yang ada di depannya adalah tempat yang belum pernah dia lalui atau datangi. Bahkan naga kecil dan juga Bai Wutian ingin mencoba. Sayangnya mereka dapat merasakan kalau ruang itu menolak mereka. Dan jika Dewa Takdir yang masuk itu sama saja membuat Lin Tian dan orang bersamanya mati. Karena hanya Dewa Takdir yang bisa merobek ruang seperti ini, jika dia masuk maka dia juga akan ikut mati di dalamnya. Aku akan masuk ke tempat itu, ucap Ying Huan dengan cemas. Tidak akan bisa. Jika bisa, kami bertiga telah masuk dari tadi, ucap Lindong dengan hati berat. Mendengar ucapan Lindong, semua keluarganya langsung menjadi cemas. Seng Lien yang biasanya tenang menjadi gemetar, dan dia berdiri di depan ruang kacau tersebut. Dia mencoba masuk tapi dia didorong dengan sangat kuat oleh ruang itu. Aner, berjuanglah, teriak Seng Lien dengan suara cemas. Nenek, Lin Tian yang mendengar suara Seng Lien, tiba-tiba dia berjuang keras kembali dengan menarik Dewa Neraka, dan Dewa Kaisar Kematian bersamanya menuju robekan tersebut. Tinggalkan kami nak, kamu harus tetap hidup, ucap Dewa Kaisar Kematian. Iya, kamu harapan kami semua, jika kamu mati karena menolong kami, hati kami akan merasa bersalah, jelas Dewa Neraka. Dewa Neraka juga membujuk Lin Tian meninggalkan dia di sana, sayangnya Lin Tian tidak peduli, dan dia terus terbang sambil terus menelan pil penyembuh untuk mempertahankan sedikit energi di dalam tubuhnya. Kenapa kau begitu keras kepala? Tanya Dewa Kaisar Kematian dengan wajah bingung. Jika aku meninggalkan kalian di sini, sama saja aku gagal sebagai pemimpin masa depan yang kalian harapkan. Dan aku juga ingin kalian melihat di mana aku menciptakan dunia yang lebih baik dengan cara berbeda seperti yang kalian berdua lakukan, jelas Lin Tian dengan tatapan keras kepala melihat ke depan. Apa kalian pikir dengan pengorbanan atau mati begitu saja, akan menyelesaikan masalah? Itu hanya pikiran naif seorang anak kecil. Jika kalian masih hidup, dan kalian masih ingin terus berjuang, kalian tidak boleh melupakan ketetapan hati kalian. Pasti akan ada jalan yang lebih baik daripada dengan jalan yang kalian ambil. Balas Lin Tian. Ucapan Lin Tian membuat keduanya bingung untuk sementara waktu sebelum mereka sadar, kalau apa yang mereka lakukan dulu sedikit terlalu berlebihan. Meskipun mereka bisa dibilang memiliki tujuan yang sama, tapi mereka terlalu terobsesi dengan tujuan yang cepat tanpa perlu usaha keras. Dan jelas mereka selalu memikirkan kalau sedikit pengorbanan itu sebanding dengan kehidupan damai yang akan tercipta. Sepertinya aku melakukan kesalahan besar, ucap Dewa Kaisar Kematian. Aku juga. Keduanya menertawakan diri mereka masing-masing atas tindakan mereka dulu. Lin Tian di sana juga mulai kehilangan kesadaran, tapi karena tekadnya,
dia masih terus menarik dua orang itu dengan susah payah. Di jari tengahnya benang merah tiba-tiba muncul dan terlihat di tangan Lintian. Penampakan benang merah itu seperti akan putus kapan saja. Di dalam ruangan Istana Langit, sosok wanita yang diselimuti elemen es duduk diam menutup matanya. Tiba-tiba dari jarinya benang merah juga muncul, tapi benang itu tidak seperti benang biasa, karena terlihat semakin menegang yang menandakan kalau benang itu bisa kapan saja putus. Dia membuka matanya, wanita itu memandang keluar Istana Langit sambil berdiri. Dia mengucapkan kalimat yang sangat lembut. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Dan aku juga tidak akan meninggalkanmu lagi, ucap wanita itu. Di kening wanita cantik itu muncul simbol teratai es, dengan bulan biru melingkari teratai tersebut. Tiba-tiba ranah wanita yang mulanya hanya di dewa penguasa tingkat rendah tahap puncak, sekarang melonjak ke dewa penguasa tingkat menengah, tingkat tinggi, lalu mencapai tahap puncak dan terus menembus ke ranah setengah dewa kaisar tingkat rendah dan terus naik mencapai setengah dewa kaisar tingkat menengah tahap puncak. Kekuatannya sekarang sama dengan kekuatan Bai Wutian, dewa takdir dan juga naga kecil. Setelah itu, dari tangannya benang merah itu seperti mengarahkannya ke tempat Lintian, karena benang itu telah menghilang dari dalam ruangan istana tersebut menuju ke tempat Lintian. Kekuatan ini, wajah dewa takdir dan dua lainnya kaget saat merasakan kekuatan kuat yang tiba-tiba muncul dari dalam Istana Langit. Di bawah mata banyak penguasa sosok dengan teratai biru serta dilapisi dengan gaun seperti salju muncul. Anehnya kecantikan wanita yang datang benar-benar telah membuat semua yang ada di sana terpukau karena kecantikan wanita tersebut. Keluarga Lintian yang melihat wanita tersebut ikut terpesona sebelum mereka sadar kalau wanita yang muncul adalah orang yang sangat mereka kenal. Lindong juga kaget melihat wanita yang muncul, terlebih kekuatan wanita itu sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh para dewa kuno. Kalian ternyata masih hidup, ucap wanita itu dengan suara dingin kepada Bai Wutian, naga kecil dan juga dewa takdir. Kamu, bagaimana bisa? Ucap dewa takdir tidak percaya melihat wanita itu. Itu, kamu siapa? Tanya naga kecil seperti tidak mengenal lagi sosok wanita di depannya. Apakah kita pernah bertemu? Tanya Bai Wutian yang juga bingung siapa wanita tersebut. Apakah dia berada di sana? Tanya wanita itu tidak peduli dengan pertanyaan mereka. Dia, maksudmu kakakku? Tanya naga kecil. Iya, dia berada di dalam sana, keadaannya sangat kritis. Aku tidak tahu apakah dia bisa keluar dari ruang kacau itu atau tidak, jelas dewa takdir menatap wanita cantik tersebut. Bagaimana bisa begitu? Kalian adalah dewa kuno, bahkan tidak bisa masuk ke dalam ruang itu. Ucap sosok wanita cantik itu dengan nada dingin penuh ejekan. Suara dingin wanita dan hinaannya membuat ketiga dewa zaman kuno itu malu. Mereka menundukkan kepala pertanda kalau memang mereka tidak bisa masuk ke dalam ruang tersebut, bahkan naga kecil juga sangat kesal dengan ketidakberdayaannya itu. Tapi aku juga harus berterima kasih kepada kalian. Karena kalian, ingatanku telah kembali sepenuhnya. Lalu wanita itu melanjutkan kalimatnya kepada dewa takdir dan yang lainnya. Armor Phoenix S, pedang Phoenix S. Ucap wanita itu. Setelah ucapan keluar dari mulutnya, armor berwarna biru melapisi setiap bagian lekukan tubuhnya yang bagus tersebut. Dia bahkan terlihat lebih anggun dan cantik daripada sebelumnya, bahkan para penguasa pria sampai menjatuhkan air liur melihat wanita tersebut. Pedang bulan, menyatulah. Teriak wanita tersebut. Dari keningnya yang tergabung dari teratai biru dan bulan muncul pedang roh yang berwarna biru juga. Roh pedang itu menyatu seperti yang dikatakan oleh wanita itu langsung. Pedang bulan. Kamu, dewa takdir langsung mengetahui siapa wanita ini. Aku akan masuk, ucap wanita itu. Tanpa menunggu jawaban mereka, wanita itu langsung mencoba masuk ke dalam robekan ruang di depannya tersebut. Tidak bisa. Kami bahkan tidak bisa, Mas. Belum kata-kata dewa takdir selesai, retakan muncul di lapisan luar ruang itu. Setelah sedikit menyalurkan energinya, wanita itu berhasil masuk dengan sangat mudah di bawah tatapan kaget dewa takdir dan tiga lainnya. Swiss.
Lin Tian yang sudah setengah sadar terus terbang menuju cahaya di depannya, sedangkan Dewa Kaisar Kematian dan Dewa Neraka sudah benar-benar tidak dapat menggerakkan lagi tubuh mereka, akibat efek negatif terlalu banyak menelan pil penyembuh dan pemulih energi. Sial, aku tidak akan mati di sini, Suanyin dan yang lainnya masih menungguku, ucap Lin Tian keras kepala. Tiba-tiba ruang yang tadi kacau, sekarang berubah menjadi membeku di depan mata lemah Lin Tian. Dia bisa merasakan kalau energi yang sangat dingin menyelimuti ruang tersebut membuat dia sedikit lebih stabil untuk terbang, tapi matanya benar-benar sudah kelelahan. Saat dia akan menutup matanya, wanita cantik dengan armor berwarna seperti salju mendekat ke arahnya. Melihat wanita tersebut, Lin Tian melemparkan keduanya ke arah wanita itu dengan tenaga terakhirnya. Selamatkan mereka dulu, ucap Lin Tian lemah. Dia tidak bisa melihat begitu jelas wanita itu, karena jarak mereka masih lumayan jauh, jadi dia berpikir kalau mungkin dia adalah penyelamat yang dikirim oleh ayahnya atau Dewa Takdir. Melihat Lin Tian yang melemparkan dua sosok kepadanya, wanita itu agak tidak dapat berkata apapun. Dia hanya mengangguk lalu sedikit melukai jarinya membuat segel di pedang Phoenix S yang dia pegang. Pedang itu berubah menjadi Phoenix S yang langsung membawa kedua pria tersebut keluar langsung dari ruang kacau yang telah membeku itu. Dan wanita itu pun terbang dengan cepat ke arah Lin Tian yang sudah akan kehilangan kesadaran. "Kamu, kenapa masih saja tidak berubah?" ucap wanita itu dengan lembut menangkap Lin Tian. "Ternyata itu kamu. Apakah ingatanmu telah kembali?" tanya Lin Tian lembut melihat wajah wanita yang cantik itu. "Iya, maafkan aku yang tidak dapat melindungimu dulu," ucap Lin Tian dengan kesedihan saat mengingat apa yang terjadi saat itu. Tiba-tiba mata Lin Tian tidak bisa bertahan lagi, dan dia langsung jatuh pingsan di pelukan wanita yang dia cintai itu. "Aku tidak pernah menyalahkanmu. Apa yang aku lakukan itu murni karena keinginanku sendiri," jawab wanita itu dengan suara penuh kasih sayang sambil mengusap wajah pucat Lin Tian. Lin Tian tidak sadarkan diri di pelukannya, dia juga tahu pria yang dia cintai ini telah bekerja keras selama ini. Melihat kalau ruang yang membeku di sekitarnya mulai retak, dia tidak menunda lagi, lalu dengan sayap es yang ada di punggungnya, dia terbang langsung ke celah keluar dari ruang kacau itu. Swiss, kekraek, art. Sosok Phoenix S keluar dengan membawa dua pria yang tidak sadarkan diri dari sana. Saat melihat salah satu pria yang telah jatuh di depan mereka, seketika itu mengubah wajah Dewa Takdir, Bai Wutian dan juga naga kecil. Sedangkan Dewa Kegelapan dengan para penguasa lainnya kaget melihat wajah pria satunya lagi yang juga mereka kenali tersebut. "Dia masih hidup," ucap naga kecil yang sekarang penuh dengan aura kebencian. "Swiss, mati untukku," teriak naga kecil yang muncul di depan pria itu bersiap menusuk jantungnya dengan cakar naganya. "Hentikan!" teriak Dewa Takdir dan Bai Wutian yang melihat tindakan naga kecil yang tiba-tiba sudah berada di dekat Dewa Kaisar Kematian itu. "Jangan mengacau, Buom!" Naga kecil terlempar karena serangan dari wanita yang telah keluar dengan memeluk seorang pria di pelukannya itu. "Kakak ipar, kenapa aku tidak boleh membunuh biadab ini?" tanya naga kecil. Melihat wanita yang tidak lain adalah Mu Suanyin, yang mencegah dia untuk membunuh Dewa Kaisar Kematian, membuat naga kecil sedikit kecewa. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.